Mendekati Lebaran, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung meningkat. Meski begitu, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung menjelang Lebaran ini terpantau ramai lancar. Hingga pukul 9 pagi, tercatat 11.000 lebih kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, sedangkan untuk kendaraan yang masuk sejumlah hampir 4.000. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga sore nanti. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sendiri membuka 5 gardu tol masuk dan 17 gardu tol keluar. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memprediksi puncak arus mudik 2026 akan terjadi secara serentak pada 18 Maret mendatang, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut hingga udara. Menhu bilang pemerintah pusat telah menyiapkan dengan matang penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kalau puncak arus mudik diperkirakan tanggal 18. Tapi dengan pemberlakuan WFA, Work from Anywhere, diharapkan bisa terdistribusi di tanggal-tanggal sebelumnya. Kita menyampaikan kepada pemerintah daerah ya untuk memetakan lokasi-lokasi yang rawan. Dan itu juga kita sosialisasikan kepada para pemudik supaya dalam memilih jalurnya, jalur yang aman, kemudian ketika akan melakukan perjalanan juga memilih hari-hari yang kira-kira tidak terjadi hujan dan sebagainya, dan tidak memaksakan dirinya apabila kondisinya tidak memungkinkan. Memasuki siang hari, jumlah kendaraan masuk ke Pelabuhan Merak kian meningkat. Sejumlah kendaraan roda 4 mengantre masuk ke kapal. Meski demikian, belum terlihat adanya kepadatan yang terjadi di kantung parkir Pelabuhan Merak. Sejumlah kendaraan mengantre untuk masuk ke kapal melalui dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Berdasarkan data dari PT ASDP Cabang Pelabuhan Merak, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ Bojonegara mencapai 72.000 orang atau naik 52,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun penumpang yang menunggu masuk ke kapal dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas yang disediakan di Pelabuhan Merak, mulai dari kursi pijat hingga booth camilan. Dan untuk mengetahui situasi arus mudik terkini di Pelabuhan Merak, Banten, sudah terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa di sana. Selamat siang Zefanya. Situasi hingga siang hari ini, bagaimana dengan arus mudik di Pelabuhan Merak berdasarkan pantauan Anda dan data di sana? Ya Imran, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, memang semakin siang hari ini arus kendaraan terlihat semakin ramai, namun memang masih tergolong tetap lancar begitu ya. Karena dari data per 14 Maret kemarin yang kami terima dari PT ASDP Cabang Pelabuhan Merak, dikatakan memang ini cukup meningkat, sekitar 52,7% dibandingkan tahun lalu untuk total penumpang yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Nah memang ini untuk masuk ke kapal ini kan memang harus menunggu begitu ya Imran, karena harus mengantre dan lain sebagainya. Jadi sejumlah penumpang ini kalau dari pantauan saya terlihat banyak yang menunggu baik di dermaga eksekutif atau mungkin di dermaga 1 tempat saya melaporkan saat ini. Dan saya lihat ini memang cukup banyak sekali Imron untuk booth-booth yang atau fasilitas yang dimanjakan di Pelabuhan Merak. Ini tepatnya di dermaga 1 ada banyak tenan-tenan seperti booth cemilan, makanan, ada kursi pijat juga. Saya lihat Imron ini kalau saya tepatnya ada di booth Kompas TV Mudik Gesit dan ada banyak banget. Saya mau coba
mampir dulu Imron ke salah satu booth yang ada di belakang saya. Ini salah satu booth yang kalau saya lihat dari tadi cukup paling ramai disamperin sama para pengunjung yang sambil mau nunggu masuk ke kapal. Mungkin boleh kita ganggu sebentar kali ya untuk melihat apa sih yang sedang dilakukan oleh pengunjung yang mampir ke booth ini. Halo Mas, maaf boleh ganggu sebentar? Maaf ya, ini mungkin boleh diperkenalkan dengan Mas siapa? Anas, Kak. Mas Anas, ini tujuannya mau kemana dari Pelabuhan Merak ini dan mau ngapain nih? Tujuan saya mau pulang kampung ke Bandar Lampung. Bandar Lampung. Iya. Emang mau bertemu keluarga, lebaran bareng sendiri aja atau bagaimana? Sendiri, Kak. Kita sendiri, dia. Oke, ini mau nunggu masuk kapal? Ya, nunggu masuk kapal, Kak. Nah, boleh. Ini lagi ngapain nih, Mas? Ini di Cari oleh-oleh buat keluarga di Lampung, Kak. Alhamdulillah sih, saya merasa terbantu nih, Kak. Ada Kongguan dan Kompas TV ya, kerjasama. Saya merasa terbantu nih buat cari oleh-oleh buat keluarga di Lampung. Oke, emang keluarga memang suka kalau kumpul nyemil-nyemil bareng atau gimana Mas makannya belinya cemilan nih? Iya, mereka suka banget nih sama roti Kongguan. Kemarin nitip roti Kongguan dong, gitu. Gitu. Oke, ini kalau boleh tahu Mas Anas sendiri melihat booth atau fasilitas yang disediakan ini cukup membantu nggak sih Mas untuk misalnya sambil nunggu mau masuk ke kapal? Alhamdulillah sih merasa terbantu banget ya. Kayak ada cek kesehatan gratis tadi kan. Terus sambil menunggu bisa duduk di kursi pijat. Alhamdulillah masa terbantu sih teh. Oke, berarti habis dari booth ini ada mau mampir coba fasilitas apa lagi Mas? Mungkin ini mau sholat duhur teh. Oh, mau sholat. Iya. Siap-siap, makasih banyak Mas Anas. Semoga lancar perjalanannya. Ini kapal jam berapa nih kalau boleh tahu? Kapal jam 1 deh. Oh, jam 1, siap. Semoga lancar sampai bertemu dengan keluarga nanti ya Mas Anas. Terima kasih Mas Anas. Itu tadi salah satu pemudik yang memanfaatkan waktu untuk mau masuk ke kapal sambil menunggu Imron. Dan saya juga mau bertanya ini ke Masnya terkait booth di belakang saya ini yang dari tadi paling cukup ramai kalau saya lihat ya. Halo Mas, boleh disebut dengan Mas siapa? Halo, ya, dengan Irfan, Mas Irfan ini selaku? selaku brand manager Kongguan. Oke, Mas Irfan boleh dijelaskan ini di booth Kongguan ini ada apa saja dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pemudik? Ya, di booth Kongguan ini para pemudik bisa beristirahat sejenak di tempat-tempat yang nyaman gitu, karena di sini juga booth Kongguan menyediakan berbagai macam paket produk dari Kongguan. Di antaranya kita ada paket 20.000, paket 50.000 dan ada paket hampers gitu. Jadi untuk para pemudik yang ingin membawa hampers ke kampung halaman buat keluarga di kampung halaman, itu bisa mampir dulu ke booth Kongguan karena boxnya sudah dilengkapi dengan kartu ucapan yang memang untuk hadiah gitu, oleh-oleh di kampung halaman seperti itu. Jadi paketnya dari 20.000 sampai 20.000 sampai 50.000 gitu, dengan paket hampersnya juga. Oke, aktivitasnya berarti ada paket-paket yang dimanjakan gitu ya. Betul. Oke, ini mungkin dari Mas Irfan sendiri selaku brand manager dari booth Kongguan melihat penumpang tadi banyak yang datang begitu ya. Ada pesan-pesan khusus nggak sih yang mau disampaikan kepada para calon pemudik ini yang mau naik ke kapal? Ya, untuk para pemudik berhati-hati dalam perjalanan. Pastikan kesiapan fisik maupun kendaraan yang dipakai itu siap gitu. Jangan lupa juga kalau memang perlu bawa obat-obatan untuk fisiknya gitu, dan pastikan kendaraannya ini kalau perjalanan pastikan untuk diservis dulu gitu. Jadi agar selama perjalanan ini lancar dan nyaman gitu. Dari Kongguan Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses selalu. Demikian Imron, tadi memang para calon pemudik yang mau menunggu kapal ini yang dari Dermaga 1 tepatnya berangkat ini Anda bisa mampir ke beberapa booth atau stand-stand yang ada, fasilitasnya bisa dimanfaatkan supaya ketika Anda menunggu antre masuk ke kapal ini tidak bosan, tidak kosong begitu perutnya. Dan mungkin untuk Anda yang mau melihat-lihat karena ada berbagai cemilan, tadi salah satu di belakang saya booth Kongguan ini ada juga kursi pijat, ini Anda bisa memanjakan karena biar tidak bosan dan tidak kehabisan gaya gitu ya, nunggu mau bertemu keluarga juga kan. Dan juga tentu kalau tadi kami melihat
mewawancara beberapa pengunjung, ini memang rata-rata memilih di tanggal 14-15 Maret ini, Imron, untuk pulang ke kampung halaman karena ini rata-rata menghindari puncak arus mudik. Kita ketahui puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi di tanggal 17 dan 18 Maret mendatang. Dari PT ASDP Pelabuhan Merak sendiri ini juga sudah mengingatkan kepada para pemudik, pengunjung ini agar bisa memanfaatkan waktu yang baik dan bisa memperkirakan kira-kira waktu yang tepat kapan. Dan ini jika Anda tadi seperti dikatakan mau pulang kampung tapi bingung mau beli oleh-oleh apa, ini sudah tadi disampaikan salah satu tadi calon pemudik bernama Anas yang bilang keluarganya menitip roti Kongguan begitu. Ini Anda boleh mampir ke booth Kongguan mungkin salah satunya, atau mungkin bisa memanfaatkan fasilitas lainnya seperti kursi pijat dan lain-lain supaya apa yang Anda persiapkan untuk pulang bertemu bersama keluarga nanti ini tidak bawa dengan tangan kosong begitu ya, bisa membawa oleh-oleh, cemilan, dan juga tentu kehangatan keluarga dengan nuansa Idul Fitri ini tetap terasa. Jadi jangan lupa kalau misalnya Anda akan pulang mau menyeberang ke kapal dan bisa memanfaatkan dan Anda hadir di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, ini Anda bisa mampir, ada booth Kompas TV Mudik Gesit 2026. Nah, di sini ada banyak nih yang bisa Anda nikmati. Salah satunya di belakang saya ini ada booth Kongguan ini. Anda bisa melihat-lihat karena tadi paketnya ada banyak tadi disampaikan ya oleh brand manager dari booth Kongguan bahwa memang paketnya ada dari 20.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Jadi bervariasi harganya, yang pastinya paketnya juga bermacam-macam. Nah, ini yang bisa Anda persiapkan mungkin kalau udah di jalan dari rumah mau ke pelabuhan itu bingung mau beli oleh-oleh apa. Nah, jangan khawatir karena ada banyak booth di sini yang bisa Anda manfaatkan untuk beli oleh-oleh. Imron, nanti saya bawain satu ya buat Anda di studio. Wah, ternyata cukup banyak ya fasilitas yang disediakan di sana untuk para pemudik. Ada cek kesehatan gratis, kemudian ada camilan juga, dan kursi pijat nanti akan saya tagih di Jakarta, Zevanya. Terima kasih atas laporan Anda, Zevanya Stumeng dan juru kamera Adi Nanisa dari Pelabuhan Merak. Mudik menjadi momen yang paling dinanti oleh banyak perantau. Banyak diantaranya juga yang lebih memilih perjalanan panjang dengan menggunakan kendaraan pribadinya. Tapi apa ya rahasianya supaya perjalanan tetap aman dan juga nyaman? Mari kita tanya langsung. Halo Mas, Mbak, mau kemana nih mudik ya? Saya dari Bogor mau ke Sidoarjo. Terus persiapannya apa aja nih? Yang pasti kondisi mobil harus oke dan kondisi tubuh harus fit karena nyetir jaraknya jauh sekali. Saya antisipasi kaku dan nyeri otot. Pakai ini nih, salon pas. Saya pakainya yang hitam karena lebih panas. Tadi saya beli di Alfamart. Salon pas extra hot ini cocok buat kalau lagi pegel banget. Jadi bikin otot jadi lentur lagi dan rasanya panasnya bikin melek. Saya juga pakai nih salon pas yang hangat. Pas banget buat pegel sama masuk angin juga. Oke deh, makasih ya Mas Mbak ya. Nah, mudik memang perlu persiapan yang matang. Bukan cuma hanya kendaraannya aja, tapi juga kondisi badan. Karena kalau udah pegel ataupun kaku, itu nantinya bisa-bisa mengganggu kenyamanan perjalanan ya. Oke, tetap hati-hati dan selamat melanjutkan perjalanan. Usai jeda, kami punya informasi terkait dengan kemacetan parah yang terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk hari ini. Antrian kendaraan pemudik mengular sejauh 40 km dari Pelabuhan Gilimanuk.